Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gibran Garin Manurung, NIM 2103060007. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan. Di sini saya berada di kelas PTN-A. Dan juga saya akan melakukan praktikum terakhir dengan Ibu Tati Fidianasari, SPTMP, sebagai dosen mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Ternak. Pertama, ada sistematika sapi yang memiliki kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Mammalia, ordo Artiolodactyla, familia Bovidae, genus Bos, spesies Bos sondaicus. Baiklah, saya akan menjelaskan nama organ-organ yang ada pada traktus digestivus pada ruminansia yang sudah saya gambarkan. Pertama, ada cavum oris atau lubang mulut. Lalu ada pharynx, pangkal kerongkongan. Lalu ada esophagus yang berwarna kuning. Lalu ada ventriculus atau lambung yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, berwarna pink ini adalah rumen. Lalu warna oranye adalah omasum. Lalu warna biru ada reticulum. Dan juga berwarna hijau abomasum. Lalu lanjut ke yang berwarna biru, ada usus kecil. Namun pada usus kecil ada pankreas, kantung empedu, dan juga hati yang berwarna merah. Pada usus kecil terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, lalu jejunum, dan juga ileum. Setelah dari usus kecil atau intestinum tenue, dia ke usus besar. Pada usus besar ada cecum yang berwarna orange kekuningan. Lalu ungu ini adalah usus besar. Lalu ke rektum setelah usus besar, dan dia akan dibuang di bawah ini atau yang disebut anus. Biasanya dia terletak di bawah buntut sapi. Lalu lanjut kepada organ sapi tadi. Saya akan memperjelas organ tadi satu persatu. Pertama, pada mulut atau cavum oris tadi, ia memiliki gigi dan lidah. Gigi pada sapi itu berfungsi untuk mengunyah makanan, lalu lidah untuk meletakkan makanan untuk digigit atau dikunyah oleh gigi. Lalu pada mulut juga ada kelenjar saliva atau cairan ataupun enzim yang ada pada mulut sapi. Saliva itu juga berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi. Lalu lanjut ke esophagus atau kerongkongan pada sapi yang berwarna kuning. Di sini tidak terjadi pencernaan atau apapun, dia hanya menyalurkan. Namun esophagus ini dapat melebar sesuai makanan yang ia cerna. Setelah dari esophagus, ia akan masuk ke ventriculus atau dia disebut dengan lambung. Lambung ini memiliki 4 bagian. Pertama ada rumen, perut besar. Lalu ada reticulum atau perut jala. Lalu ada omasum, disebut juga perut kitab. Lalu abomasum atau disebut juga lambung sebenarnya atau perut masam. Di sini terjadi proses kimiawi. Setelah itu akan dimasukkan ke usus kecil. Setelah dari ventriculus atau lambung, ia diteruskan ke intestinum tenue atau usus halus yang berwarna biru. Pada intestinum tenue ini dia melakukan penyerapan sari-sari makanan yang telah diteruskan dari lambung. Di sini dia juga terjadi absorpsi dan juga fermentasi yang dilakukan ketiga bagiannya. Pertama adalah duodenum atau yang berbentuk U. Di sini dia menyerap sari-sari makanan secara kimiawi dan dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Lalu ada jejunum atau yang agak panjang. Di sini dia menyerap dan juga menyebarkan komponen-komponen seperti air, karbohidrat, vitamin, dan protein. Dan juga biasanya juga dia akan menyebarkan komponen yang bersifat lipolifik. Lalu terakhirnya dia memiliki ileum yang bermuara pada cecum.
dia berfungsi menyerap sari-sari makanan yang tidak diserap oleh jejunum. Setelah dari usus halus, dia akan bermuara atau diteruskan ke usus besar atau intestinum crassum. Di intestinum crassum ini dia terjadi penyerapan air dan juga berbagai macam vitamin. Lalu dia akan mengurangi keasaman dan juga mengurangi sifat yang akan membuat infeksi. Setelah pada intestinum crassum, makanan tadi akan diteruskan kepada rektum. Rektum adalah tempat penyimpanan feses yang diteruskan oleh usus besar. Rektum ini dilapisi oleh mukosa dan juga pembuluh darah. Di sini juga ada penguatan otot atau pengontrolan otot. Untuk apa? Untuk pengeluaran feses nantinya pada anus. Lalu terakhir ada anus yang di bawah buntut pada sapi. Itu adalah tempat pengeluaran sisa-sisa atau ampas feses yang tadi dicerna oleh keseluruhannya yang akan dikeluarkan di sini. Di sini saya akan menjelaskan secara perlahan proses perjalanan sistem pencernaan sapi. Pertama, makanan akan masuk ke mulut. Makanan tersebut akan diproses oleh mulut yang dibantu oleh air liur. Lalu makanan yang kasar tadi akan masuk ke eksofagus atau kerongkongan. Lalu ia akan masuk ke ventriculus atau lambung. Pada lambung ia akan masuki pertama yaitu rumen. Rumen ini adalah tempat penyimpanan sementara makanan. Pada rumen ini juga terjadi fermentasi hijauan yang dibantu oleh mikroba seperti bakteri, protozoa, dan juga fungi. Pada proses fermentasi hijauan tersebut yang dibantu oleh mikroba, ia akan menghasilkan VFA atau asam lemak terbang. Lalu pada rumen ini juga terjadi proses pencernaan protein, polisakarida, dan juga selulosa yang dibantu oleh enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri dan juga protozoa tertentu yang ada pada rumen ini. Setelah pada rumen, dia akan masuk ke retikulum. Retikulum ini akan menggumpal makanan tadi seperti bola kasti atau yang disebut dengan bolus. Lalu retikulum ini juga berfungsi menyerap VFA atau asam lemak terbang tadi, dan juga dia akan menyortir makanan berdasarkan ukurannya. Setelah itu sapi akan beristirahat. Pada istirahat sapi tersebut, rumen akan secara otomatis akan mengembalikan bolus tadi atau gumpalan makanan tadi kembali ke mulut. Proses itu dikenal juga regurgitasi. Pada mulut, makanan tadi akan dicerna kembali atau dihaluskan yang disebut dengan remastifikasi. Pada remastifikasi akan ada pemberian buffer atau natrium bikarbonat, dan juga pada mulut akan terjadi sekresi oleh kelenjar ludah, lalu akan ditelan. Itu disebut dengan redeglutasi. Setelah terjadi redeglutasi, bolus tadi akan berubah nama menjadi digesta. Digesta tadi akan masuk ke omasum. Pada omasum ini terjadi pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi. Setelah pada omasum, ia akan dimasukkan kepada abomasum nantinya. Setelah itu, makanan akan masuk ke abomasum atau yang warna hijau atau yang disebut dengan lambung sebenarnya pada hewan rumenansia. Di sini terjadi pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim pepsinogen, garam organik, mukosa, lalu ada asam klorida, lalu ada penyerapan protein mikroba, lalu ada pemecahan kimia makanan. Setelah itu, makanan tadi akan diteruskan ke usus kecil atau intestinum tenue. Di sini ia akan dibantu oleh enzim lipase. Lalu akan dibantu 3 bagian intestinum tenue yang seperti duodenum, jejunum, dan juga ileum. Lalu akan masuk ke usus besar nantinya. Di sini ada penyerapan air dan juga penyerapan berbagai macam vitamin. Lalu juga di sini ada penyerapan keasaman atau mengurangi keasaman untuk mencegah terjadi infeksi. Setelah seluruh penyerapan yang terjadi akan disimpan oleh rektum, yang sebelumnya setelah itu akan dikeluarkan oleh anus.
Pada rektum, ia dilindungi oleh mukosa dan juga pembuluh darah. Di sini juga ada pengontrolan otot yang akan nantinya untuk mengeluarkan feses ke anus tadi. Lalu akan ke anus untuk pembuangannya. Dalam praktikum ini, saya akan menjelaskan beberapa objek atau organ yang dipraktikumkan hari ini, yaitu ada rumen, lalu ada retikulum, abomasum, omasum, dan intestinum tenuum. Di sini saya menggunakan organ dari sapi. Pertama, pada objek organ yang saya akan jelaskan yaitu rumen. Rumen ini adalah lambung besar pada sapi yang diselimuti oleh papila atau seperti handuk. Pada rumen ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan. Lalu dia juga tempat fermentasi hijauan yang dibantu banyak mikroba. Dan juga pada rumen ini terdapat banyak mikroba. Lalu pada tadi fermentasi hijauan tadi yang dibantu oleh mikroba, ia akan menghasilkan VFA atau asam lemak terbang. Lalu dia akan diserap oleh handuk-handuk ini, lalu akan diabsorpsikan ke darah. Objek organ selanjutnya yaitu retikulum atau perut jala. Retikulum dengan rumen tadi tempatnya tidak memiliki celah atau berdampingan. Pada retikulum atau perut jala ini, ia memiliki tekstur seperti sarang tawon. Fungsi dari retikulum ini adalah tempat pembentukan makanan untuk menjadi gumpalan ataupun bolus. Lalu pada retikulum ini dianya ada pengadukan makanan yang dibantu oleh enzim. Lalu lanjut kepada tekstur sarang tawonnya, ia memiliki fungsi yaitu tempat penyortiran makanan yang berdasarkan ukuran dan juga tempat pembantu penggumpalan bolus atau pembentukan bolus. Lalu sarang tawonnya ini juga berfungsi atau dapat menyerap asam lemak terbang atau VFA. Lanjut kepada omasum atau perut kitab. Perut kitab dikatakan karena ia memiliki lipatan-lipatan seperti buku. Pada perut kitab ini, ia bisa menyerap air, asam lemak tertentu, dan juga natrium. Lalu dia menyerap sari-sari makanan secara maksimal. Lalu lipatan-lipatan seperti buku ini, ia melakukan pencernaan atau absorpsi air secara maksimal dikarenakan digesta masuk ke sela-selanya. Pada perut kitab ini juga pencernaan terjadi secara maksimal dan juga di sini terjadi pencernaan secara kimiawi. Lanjut ke objek abomasum atau dikenal sebagai lambung sebenarnya. Di sini abomasum memiliki dinding yang tipis, namun abomasum dapat menampung 20 liter air, di mana terdapat asam klorida atau HCl untuk mencerna protein. Lalu juga berfungsi sebagai mengatur aliran digesta dari omasum ke duodenum pada intestinum tenuum. Lalu saya akan menjelaskan mengapa rumen memiliki tekstur seperti handuk. Gambar seperti ini. Pada rumen, ia memiliki tekstur seperti handuk, itu disebut dengan papila, gunanya untuk menyerap VFA atau asam lemak terbang, dan juga pada tekstur handuknya ini terdapat banyak mikroba. Oleh karena itu ia bertekstur seperti handuk. Lalu
pada retikulum, mengapa ia memiliki tekstur seperti sarang tawon? Karena ia juga tempat penyerapan VFA atau asam lemak terbang, lalu dia juga tempat pembentukan penggumpalan bolus atau makanan tadi. Di situ dia akan terjadi penggumpalannya. Lalu dia juga tempat penyortiran makanan berdasarkan ukuran. Oleh karena itu dia memiliki tekstur seperti sarang tawon. Lalu mengapa omasum berbentuk tekstur seperti buku atau berlipat-lipat? Dikarenakan absorpsi air pada lipatan ini akan terjadi secara kimiawi secara maksimal. Lalu penyerapan digesta akan dilakukan di sini yang terdapat pada sela-sela buku-bukunya atau sela-sela lipatannya. Oleh karena itu ia berlipat-lipat karena dia melakukan pencernaan secara maksimal. Lalu abomasum memiliki tekstur tipis saja karena di sini tidak terjadi penyerapan, melainkan dianya adalah proses pencernaan secara kimiawi tadi. Di sini hanya mencerna kimiawi dan dapat melebar untuk menampung air melebihi 20 liter. Di sini melakukan pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim pepsinogen tadi, garam organik, lalu ada mukosa, lalu juga ada asam klorida. Makanya ia tidak terlalu bertekstur seperti tadi, tapi dianya di sini terjadi proses kimiawi secara maksimal. Sekarang sudah masuk ke intestinum tenue atau usus halus. Di sini dapat kita lihat pada bagian luarnya ada dan juga bagian dalam. Pada bagian dalamnya terdapat feses cair yang bersifat kental. Lalu pada intestinum tenue ini terjadi pencernaan lemak yang dibantu enzim lipase. Lalu ada juga terjadinya penyerapan sari-sari makanan yang sederhana. Di sini saya akan memberikan contoh 10 bakteri mikroba. Yang pertama ada Ruminococcus albus yang berbentuk bulat. Di sini dia bakteri selulatik yang memiliki kemampuan memecah selulosa. Ini dia gambarnya. Yang kedua, Bacteroides succinogenes yang berbentuk batang. Di sini dia juga bakteri selulotik yang memiliki kemampuan untuk memecah selulosa juga. Ini dia gambar, contoh gambar. Lalu ketiga ada bakteri Bacteroides luminicola yang memiliki kemampuan untuk memecah protein, asam amino, peptida lain untuk menjadi amonia. Ini dia contoh gambar. Yang keempat ada bakteri Selenomonas ruminantium yang juga mempunyai kemampuan untuk memecah protein, asam amino, dan peptida lain untuk menjadi amonia. Ini juga gambarnya. Lalu ada bakteri kelima, yaitu Methanobacterium formicium. Di sini bakteri dapat mengkatabolisasi alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbon dioksida. Ini dia contoh gambarnya. Lalu ada bakteri keenam, Methanobrevibacter ruminantium. Dia juga bakteri yang dapat mengkatabolisasi alkohol dan juga asam organik menjadi metan dan karbon dioksida. Lalu ada bakteri ketujuh, Clostridium lochehadi yang dapat memfermentasikan amilum. Lalu ada bakteri ke-8, yaitu Streptococcus bovis. Dia dapat memfermentasikan amilum. Lalu ada bakteri ke-9, Bacteroides amylophilus. Bakteri ini juga dapat memfermentasikan amilum. Lalu bakteri terakhir yang ke-10, Eurobacterium ruminantium yang dapat memfermentasikan amilum serta juga dapat sebagian besar memfermentasikan gula sederhana. Baiklah, itu saja video-video yang sudah saya praktikkan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.